Ya, di segmen sebelumnya kita lihat apa kemudian yang ada pendapat di media sosial. Kali ini kita akan melihat polling yang diselenggarakan di Instagram @metro.tv mengenai pertanyaannya adalah perlukah pemerintah mensubsidi kendaraan listrik? Jawabannya perlu sebanyak 75%, yang menyatakan tidak perlu 25%. Dan kita juga membuka polling di Twitter @metro.tv. Jawabannya ini agak berbanding terbalik dengan hasil di Instagram yang menyatakan tidak perlu 84%, yang menyatakan perlu 16%. Ini memang ada berarti pro dan kontra terkait sudut pandang subsidi kendaraan listrik seperti itu. Tapi apabila kita berbicara subsidi, Bang Elman, sebetulnya kepentingan siapa, terutama untuk kendaraan listrik ini yang kemudian sedang diperjuangkan oleh pemerintah jika kemudian masyarakat yang tidak mampu mungkin merasa tidak diwakili oleh subsidi ini gitu. Ya, sekarang ini sebetulnya masyarakat luas sedang bertanya-tanya, siapa sebetulnya yang diuntungkan dan siapa yang berkepentingan sebetulnya kendaraan listrik ini segera direalisasikan kan gitu. Orang bertanya, kok begitu pemerintah begitu bersemangat ya, harus sekarang, kalau tidak kapan lagi kan gitu kan. Ini sepertinya kalau tidak segera digelontorkan ini seperti mau kiamat ini. Ini kan gambarannya kan gitu. Karena kita lihat pernyataan pemerintah ya, menteri-menterinya semua memberikan argumentasi arti pentingnya kendaraan listrik ini kan. Memang akhirnya orang jadi bertanya, siapa sih? Saya pun nanya, Barara tahu nggak? Kalau Barara tanya, saya pun nggak tahu. Pasti ada. Kalau rakyat sebetulnya sudah bilang, ini pasti ada nih, pasti ada. Tapi saya tidak berpendapat seperti itu. Saya tidak mau saya bercuriga sama orang. Saya berpositif thinking aja. Tetapi ketika mereka lebih memprioritaskan ini, di sini kita celaka kita. Artinya kita tidak punya sensitivitas terhadap penderitaan rakyat. Sebenarnya yang sangat memerlukan ini kan tadi dijelaskan di editorial ya. Petani miskin, para nelayan, para guru honorer, orang juga seperti misalnya BPJS, kalau BPJS itu diberi tingkatkan, ya kan? Kalau bisa kan BPJS itu lebih murah, tetapi pelayanan kesehatannya kan lebih banyak, kan begitu kan? Itu orang pasti nyaman, bergembira. Itu yang mestinya diperhatikan pemerintah. Yang ini tetap diperhatikan, tapi kapan waktunya gitu? Artinya kendaraan listrik untuk masa depan, terutama dampaknya terhadap lingkungan ini memang baik seperti itu ya. Tapi apabila kita berbicara skala prioritas, Bang Elman ya. Sekarang ini yang diprioritaskan adalah, kalau saya sih pikir ya, daripada kita berlama-lama menggantungkan nasib beras ini kepada negara lain, bahaya loh. Sebuah negara menggantungkan soal pangan kepada negara lain, itu berbahaya nih. Rara tahu nggak? Kalau sempat beras bermasalah, ini bisa menggoncang negara loh. Jadi jangan main-main ini. Itu sebabnya saya dari dulu saya sangat setuju kalau pemerintah mengerahkan kita swasembada pangan. Bagaimana supaya swasembada pangan? Maka pupuk harus jelas. Kalau saya lihat di negara-negara Thailand, harga pupuk itu memang nanti akan digabung ketika harga gabah mau dijual kan gitu kan. Jadi kalau harga gabah kering misalnya 5.000, maka petani akan menjual kepada Bulog atau pemerintah menjadi 6.500. Jadi 1.500 disitulah pupuknya. Jadi pupuk itu tidak bakal dijual secara gelap dan nyampe kepada petani yang sebenarnya. Baik.